Kemungkinan besar ini settingan. Ini settingan bule ini. Kamu coba cari dulu. Bule ini nih influencer bukan? Kalau dia influencer, kemungkinan ini settingan. Yakin aku. Mbaknya dari Indonesia kaget melihat mobil-mobil parkir di tepi jalan, tetapi aman-aman saja. Ya mbak, memang di Malaysia tidak ada petugas parkir dan tidak ada pungli. Kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, pariwisata yang ada di Indonesia tercoreng. Maka nggak usah kaget kalau pelancong lebih memilih negara tetangga. Bahkan orang Indonesia sendiri saja lebih suka berwisata di negara tetangga karena merasakan kenyamanan, tidak ada pungli, dan lebih enjoy, lebih puas. Nah, kemarin katanya lagi viral ya, seorang turis dari Rusia yang namanya Konstantin Basrov, yang lagi touring dari Bali nak ke Danau Toba, tiba di Sumatera Selatan alias Palembang. Nah, dia tuh ternyata nyasar, entah kenapa dia ini sampai di seberang Ulu Satu, tapi ada berbagai fakta bahwa dia melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan motor Beat yang disewanya di Bali itu jadi hilang. Yang pertama itu ternyata dia ini tidur sembarangan, tidak di penginapan, dia numpang tidur di pecel lele. Kemudian dia ini pergi tidur tuh kunci motor masih di situ, dan kemudian selain motor juga hilang barang-barang berharga lainnya, pecah laptop, drone dan yang lain-lain ya. Nah, ini baik nak di mana baik bakal hilang barang kau kalau kau dak pacak nyagonya ya. Jadi jangan salahkan wong Palembang, kucing diinjak ikan laju kau laku ya. Dulurku, baru-baru ini ada berita heboh lagi nih tentang kota Palembang, di mana ada turis Rusia asal Bali yang nyoba untuk touring dari Bali menuju Danau Toba. Nah, tibanya di Palembang, bule ini kehilangan motor. Jadi motornya ini hilang. Pas dia mampir ke pecel lele untuk istirahat makan. Lah tahu Palembang ini lagi hangat-hangatnya, lagi booming-boomingnya. Bule ini justru kehilangan motor di Palembang. Kemungkinan besar ini settingan. Ini settingan bule ini. Kamu coba cari dulu. Bule ini nih influencer bukan? Kalau dia influencer, kemungkinan ini settingan. Yakin aku. Dan ada kenian hilang motor gara-gara lupa nyabut kuncinya. Jadi bule ini ngaku lupa nyabut kunci motornya, dan pas dia mampir ke pecel lele, motornya hilang. Aku yakin ya ini settingan. Jadi untuk kamu orang Palembang, cepatlah lapor ke bule ini. Bila perlu kutuk, tidak usah lagi datang Palembang. Jadi yang dia nak touring ke Sumatera Utara, jangan lewat Palembang. Cari jalur lain be. Tahu ini Palembang nih lagi jatuh-jatuhnya nama Palembang. Ini nak ditambah-tambah hilang motor Palembang. Ini settingan pasti kau. Untuk influencer Palembang, aduk lah. Influencer Palembang, siapapun itu, aduk ke bule ini. Pasti dia ini pansos dengan kasus-kasus Palembang yang sudah terjadi. Dah baik kasus Palembang ini. Pusing banget. Gini ya, kriminal itu terjadi tiap hari itu pasti ada, mungkin tiap jam pasti ada di dunia nih guys. Palembang ini lagi apes-apesnya ya. Sumpah Palembang ini lagi apes-apesnya demi apapun. Nah, maksud aku buat konten kemarin tuh, maksudnya ya sudahlah, di-clearkan aja. Memang orang kayak gitu tuh emang ada, oknum-oknum di Palembang itu. Tapi ini ada masalah lagi nih, berdekatan sama masalah rendang. Ya Allah. Jadi gimana menurut kalian? Padahal oknumnya ini nggak banyak, tapi gara-gara kelakuan seperintilan orang, jadilah kayak gini, ya kan? Tapi karena lagi Palembang ini lagi naik, ya, malah ada lagi masalah dari rendang, ada lagi kasus motor yang hilang, ya, makanya disorotnya Palembang aja ya. Kembali lagi, jangan dibela orang-orang kayak gitu, oknumnya. Nggak semua orang Palembang kayak gitu guys ya. Nggak semua orang Palembang kayak gitu, dicatat ya. Tapi oknum-oknum ini bikin nama Palembang tuh jadi jelek banget ya. Padahal di sana kotanya bagus kok. Coba kalian search saja di Google. Banyak itu soal Palembang tuh yang baik-baik, nggak cuman gitu aja ya. Coba kalian cek deh.
Guys, kalian masih ingat gak di mana Palembang beberapa minggu yang lalu viral karena masalah rendang yang dilakukan oleh oknum ya? Dan baru-baru ini viral kembali di mana seorang bule dari Rusia melakukan perjalanan touring dari Bali menuju Sumatera Utara. Dalam perjalanan si bule ini berhenti di daerah Palembang untuk istirahat dan melakukan tidur di sana. Ternyata pas bangun, motor yang dibawa atau dikendarai oleh si bule tersebut hilang. Bukan cuma itu doang guys, kamera dan dokumen lainnya hilang juga. Kemudian si bule ini menceritakan kisahnya di media sosial guys, sampai viral saat ini dan melaporkan kejadian tersebut. Bisa nggak sih oknum-oknum yang di Palembang ini jangan bertingkah dulu gitu loh, karena saat ini itu nama Palembang itu lagi jelek banget di masyarakat, dan apa yang terjadi itu bakalan digoreng terus dan mereka bakalan ingat kejadian-kejadian yang kemarin gitu. Maksud gue stop dulu deh. Kalian tuh harus membersihkan nama daerah kalian dulu untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu maksudnya gitu guys. Tapi guys, ini cuma oknumnya, bukan berarti semua orang Palembang itu melakukan kejahatan yang seperti ini. Ini cuma oknum, oke? Oknum. Kali lagi yang melakukan ini adalah oknum, bukan semua orang Palembang semua jelek, enggak. Jadi jangan nanti menggiring bahwa semua orang Palembang, enggak, ini cuma oknum doang, oke? Niatnya sedekah tapi berakhir dihujat satu Indonesia guys. Siapa yang nggak kenal dengan seorang konten kreator yang bernama Willy Salim? Seorang Willy Salim ini dikenal dengan konten-konten yang berbagi dengan masyarakat. Kali ini Palembang menjadi tempat lokasinya. Tempat lokasi berbagi makanan dalam jumlah yang sangat besar. Dan akhirnya menarik perhatian publik dan viral. Tetapi bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah orang Palembang menjadi dihujat satu Indonesia gara-gara konten yang menggambarkan situasi chaos pada saat berbagi, sehingga masyarakat Palembang terkena stereotip dari seluruh masyarakat Indonesia juga. Ya dibilang masyarakat Palembang dibilang rakus, masyarakat Palembang dibilang tidak beretika, serakah dan sebagainya. Sebagai seorang konten kreator yang memiliki jutaan pengikut dan juga menjadi public figure, seharusnya memberikan contoh yang positif, karena ini sebuah konten dan orang melihat, tentu respon viewers ya ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang mengapresiasi niat baik, tapi nggak sedikit pula yang mempertanyakan kenapa mesti seperti itu konsepnya. Siapapun yang ingin buat konsep berbagi dan sebagainya, tolong diperhatikan dampak positifnya, dampak negatifnya, tolong kebijaksanaannya lebih diperhatikan. Karena bukan hanya masyarakat Palembang saja yang terkena, bahkan semua orang yang menonton juga menjadi berdosa gara-gara menghujat orang-orang Palembang yang sebenarnya bukan tergerak dari hati mereka. Atau memang jangan-jangan dunia filantropi saat ini memang sudah mengarah seperti itu, harus ada tagar dan juga harus ada viewers dan itu viral. Ya memang dunia marketing itu semakin menyalahi norma, maka semakin bagus juga marketingnya, artinya viralnya semakin dapat. Tapi bukan itu yang kita cari. Kita mencari ketenangan, output dari konten itu dapat berdampak baik bagi masyarakat sekitar, tidak mengundang kontroversi. Akhirnya apa? Akhirnya merugikan Willy Salim sendiri. Dan akhirnya ternyata orang-orang tahu bahwa itu by design dan orang menghujat dia sebagai public figure dan sebagai konten kreator. Jadi untuk kedepannya bagi konten kreator siapapun dia harus lebih bijaksana, harus lebih pakai empati, ya pakai logika, jangan hanya membuat konten untuk sekedar FYP atau viral. Masyarakat juga nggak bisa disalahkan karena masyarakat bebas menilai dan memberikan perspektifnya. Apakah ini aksi sosial yang tulus atau justru ini hanya sekedar panggung bagi sebuah konten? Coba komen di kolom komentar apa pendapat kamu. Aduh, sedikit-sedikit settingan. Padahal pelancong bule dari Rusia ini benar-benar kehilangan motor yang disewa dan beberapa barang berharga miliknya. Tapi anehnya sedikit-sedikit settingan, salah sendiri, kuncinya tidak diambil, salah sendiri, tidur sembarangan. Berarti kok jadinya kalau misal kata terjadi apa-apa di kota tersebut berarti salah yang datang ya. Ya lebih baik gak datang daripada nanti kehilangan. Apa seperti itu konsepnya? Ini bukan tentang motor kehilangan, tetapi beritanya justru akan merugikan Indonesia, yang dimana berdampak kepada pelancongan, berdampak kepada pariwisata. Tetapi hal seperti ini bukan satu kali, dua kali terjadi kepada bule yang melancong ke Indonesia. Beberapa tahun lalu sih
Benar ya, beberapa tahun yang lalu orang Jepang datang ke Indonesia pun kena pungli. Dan anehnya, kenapa budaya pungli di Indonesia ini enggak segera dihilangi ke tempat wisata pungli, ke taman pungli, ke pantai pungli, serba pungli. Padahal di negara tetangga, di Malaysia, kita mau pergi ke taman pantai itu gratis, tak perlu bayar parkir, tidak ada tukang pungli, gratis. Tempat untuk bermain anak-anak juga ada, disediakan oleh pemerintah Malaysia, begitu sangat luar biasa yang di dalam membangun fasilitas publik untuk masyarakatnya. Jadi video ini sekedar informasi saja. Kalau dari pandangan saya, harusnya Indonesia yang dimana warganya kan juga membayar pajak yang cukup lumayan tinggi. Bahkan pajak di Indonesia itu lebih mahal dari Malaysia. Tetapi kenapa Malaysia bisa membangun taman-taman di pantai kemudian gratis, bahkan untuk kebersihannya pun juga ada pekerjanya sendiri, jadi nggak perlu bayar petugas kebersihan, nggak perlu. Tapi di Indonesia kenapa sampai saat ini belum bisa? Patut saja kalau orang-orang Indonesia itu lebih memilih berwisata di negara tetangga, karena selain fasilitas wisatanya juga banyak yang gratis, bisa berbelanja apa saja, bisa berbelanja makanan-makanan yang viral. Harusnya Indonesia mungkin bisa mencontohi Malaysia, yang dimana ketika bule datang ke negara tersebut, mereka langsung jatuh cinta dengan makanannya, dengan kota-kotanya, sepanjang sudut menyajikan keindahan dan kebersihan yang begitu sangat luar biasa, sehingga para pelancong ketika datang ke Malaysia mereka merasa puas. Bahkan pelancong dari Indonesia saja kalau datang ke Malaysia dibuat kaget dan shock. Bukan hanya Kuala Lumpur saja yang maju wisatanya, tetapi di daerah lain atau di negeri lain mereka begitu berlomba-lomba di dalam sektor pariwisatanya, termasuk di Sarawak, yang membuat orang Indonesia kaget dan terkejut. Mungkin sebagian masyarakat menganggap hanya Kuala Lumpur saja yang ramai, tetapi Kuala Lumpur dan di daerah lainnya juga sama, menyajikan wisata yang begitu sangat membuat pikiran tenang. Orang kalau berwisata tentunya ingin merasa tenang, ingin happy, ingin enjoy, bahkan juga ingin merasakan makanan-makanan yang ada di negara tersebut. Penyajian makanan itu juga sangat penting, salah satu di antaranya adalah kebersihan. Nah, di Malaysia, meskipun orang jual makanan di tepi jalan, tetapi dari segi kesehatan, dari segi kebersihan, semuanya ini benar-benar mendapatkan sertifikat. Sehingga orang kalau mau beli jajanan di tepi jalan tidak merasa ragu-ragu. Seperti apa videonya, inilah perbedaan wisata di Indonesia dan juga wisata di Malaysia. Penyakit lama warga lokal di Konoha ini kumat lagi, pungli. Jadi guys, ada berita ini dari Detik News, penampakan pemilik jembatan bambu pungli di Pantai Carita, Banten. Tuh yang lagi duduk tuh, yang lagi berdiri itu para polisi. Jadi guys, ceritanya begini. Jadi kalau kalian lagi main-main di Pantai Carita di Banten, terus kalian nyebrang jembatan bambu kecil, kalian akan ditodong harus bayar 5.000. Gambar jembatannya itu seperti ini nih. Tuh, seperti ini. Jadi tim gabungan dari Polda Banten dan Polres Pandeglang melakukan operasi dengan menangkap warlock-warlock ini. Dikabarkan operasi polisi ini dilakukan setelah ramai videonya viral di media sosial. Tapi kalau netizen-netizen yang terhormat cukup jeli, kejadian viral pungli jembatan bambu di Pantai Carita ini sebenarnya sudah terjadi, sudah viral sejak 2023. Kok 2025 ini viral lagi? Terus aparat pemerintah yang bertugas menertibkan pungli-pungli ini sebenarnya kerjanya apa ya? Kok 2023 sampai 2025 nggak kelar-kelar nih punglinya? Netizen yang terhormat, apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Udah pantainya cakep, sejuk, malah ada pungli. Aduh. Di Malaysia gratis. Oknum-oknum gak jelas kayak gini nih, emang yang bikin resah wisatawan yang pada mau liburan. Sebelumnya viral emang video wisatawan yang dimintai duit setelah lewat di jembatan bambu yang ada di kawasan Pantai Carita. Lah, udah kayak wahana aja. Mereka dimintain duit Rp5.000. Hah? Iya, cuma buat lewat 2 jembatan kecil yang lebarnya bahkan cuma 1 meter dan gak ada pegangannya malah. Hah? Pasti bingung gak sih kayak 2 wisatawan ini nih? Dia kelihatan bingung banget setelah dimintain uang 5.000 lewat di jembatan itu. Aduh,
lewat jembatan kena Akibat ulah bayar. oknum, nama tempat wisata tersebut jadi tercoreng. Usai mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung bergerak cepat membongkar jembatan dan mengamankan salah satu pemilik jembatan tersebut pada Jumat 4 April 2025. Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Jadi buat kamu, kalau mau liburan hati-hati ya, jangan ragu buat lapor kalau nemu pungli atau hal-hal yang nggak wajar. Di Malaysia, berbagai aneka jenis makanan, semuanya serba ada. Meskipun jualan di tepi jalan seperti ini, tapi di Malaysia aturannya sangat tegas. Jadi orang jualan itu perlu mempunyai sertifikat. Jadi bukan asal-asalan. Bukit Bintang wajib kesini guys. View-nya luar biasa, cakep pol. Bisa lihat gedung pavilion Cakep, dari Pol. atas. Macam Dan di kalian Eropa. bisa lihat keramaian Wow. kota dari Macam di bawah. Jepun. Dijamin Macam foto di kalian Korea. makin keren dan makin estetik. Di Untuk Indonesia belum makanannya ada. enak-enak dan Oh, harganya makanannya masih terjangkau. enak-enak, Nama nyami. tempatnya Kamtruk Cafe yang ada di Bukit Bintang. Tas ketinggalan. Jadi gue mendarat dari Indonesia ke Malaysia itu jam 2:30. Setelah urus-urus imigrasi dan ambil koper, kita langsung jalan ke apartemen. Nah, pas di apartemen, anak gue baru ngeh kalau koper dia ketinggalan. Oh. It means kita shock semua. Setelah selesai Banyak urusan kaget. check-in dan lain-lain, gue sama suami gue langsung balik ke bandara buat nyari koper anak gue. Perjalanannya kurang lebih 1 jam dari Kuala Lumpur ke bandara. Di sini gue langsung tanya security buat gimana cara urus dan dibantu, dan alhamdulillah thank you banget dapet deh itu koper satu yang Langsung ketinggalan. dapat. Thank you banget buat Malaysia Airlines, thank you banget buat staff-staff Malaysia bandara Airlines. Malaysia. Gue dipermudah banget. Dipermudah. Rasanya pengen gue tendang tuh koper, gue tendang nih, tendang. Sebel banget gue. 2 Sabar, jam Mbak. bolak-balik buat ngurusin ini doang. Sampai rumah jam 7:30, tapi sebelum itu gue sholat dulu. Dah, gue bobo gitu aja deh. Pemandangannya Lanjut besok, sangat bye-bye. cantik. Hal-hal yang bisa kamu lakuin kalau kamu ke Chinatown, Kuala Lumpur. Yang pertama, Kwai Chai Hong Street, lorong dengan mural-mural yang estetik. Wow. Di sini kamu bisa foto sepuasnya. Gratis, gak bayar. Kita tuh kayak dibawa ke dalam nuansa kehidupan sehari-hari warga pecinan di era tahun 60-an. Jalan Keren, keluar kan? dikit ada cafe Cincing by Pandan Nyaman. Republic. Mereka menjual es krim rasa pandan yang enak banget. Banyak juga wisatawan yang foto-foto di depan cafe mereka. Nah, di seberangnya ada toko Beril Coklat. Selanjutnya yang wajib kalian datangi, Petaling Street Market. Di sini kalian bisa belanja baju, sepatu, pernak-pernik, kulineran, Buat pokoknya oleh-oleh. semua tuh lengkap. Nah, ini kita mau cobain susu kedelai yang legendaris itu. Harganya Susu juga murah, kedelai cuma viral. Rp3 aja. Lanjut jalan sekitar 500 meter, kita sampai di Rexcale. Kalian bakal nemuin Toko bookstore yang buku. viral karena mirip bookstore yang ada di Korea. Seperti Kalian di bisa beli Korea. bukunya, baca-baca, atau Wow, sekedar berfoto juga wow. boleh. Oke deh, itu dulu ya guys. Next, kita akan spill lagi tempat-tempat menarik lainnya di Kuala Lumpur. Ini kita akan ke mall yang lagi hits banget di Kuala Lumpur, yaitu TRX. TRX Mall Masuk sangat ke viral toko di yang Indonesia lagi juga. di sini loh. Ada Nah, Apple terus Store ada juga. yang sangat luas. Oh, Juga banyak spot-foto ada yang taman yang estetik. sangat Nah, luas. View di sini cakep banget. Cakep Dengan banget. paduan gedung dan lampu-lampu kota. Capek jalan-jalan, saatnya kita kuliner. Yang pertama dan gak boleh kelewat, Chaji. Nah, ini dia. definisi Minuman ini terbaik viral. karena perpaduan susu dan teh yang sesungguhnya debat si milk tea ini tuh terenak yang pernah Oh, aku coba. terenak. Nyemilin Chunky Cookies. Cokisnya juga Satu viral. Ini dengan berbagai varian rasa. Selanjutnya ada sushi empire. Varian sushinya cukup banyak dan beraneka ragam. Harganya murah tapi rasanya nggak kalah. Bener-bener sama sushi ramah ya, Jepang. ramah Tapi keluarga dengan wisatawan di versi Malaysia yang itu. Plus but not least, Oriental Coffee. Kari Oh, laksa mie ini kuahnya gurih. kari Dan laksa. kopinya juga Wow. enak. Rasanya seperti terbawa ke cita rasa masa lalu. Oh, Tapi tetap Nasi sih, lemak. Oriental signature nasi lemak yang lengkap dengan ayam crispy masih paling best. di sini. wow, paling That's it for best. today guys. Bye. 4 hal yang harus kalian coba kalau Di Johor traveling ke ada apa Johor saja? Malaysia. Yang pertama, explore kawasan heritage di sekitar JB Central. Wow. Karena di sini banyak bangunan otentik yang bisa Bangunan kalian lihat. Juga autentik. banyak kafe dan resto unik yang bisa jadi alternatif untuk tempat makan. Yang kedua, kalian harus coba makan di Tongguan Nyonya Kopitiam. Di sini menunya beragam banget, mostly Chinese cuisine dan makanan Melayu. Kalau kalian mampir ke sini, aku rekomendasiin untuk coba curry chicken drumstick dengan roti jala dan menu French toast kaya.
Yang ketiga, kalian bisa mampir ke Chinese Heritage Museum. Di museum ini, kalian bisa tahu banyak sejarah menarik tentang Johor, juga tentang hubungan sejarah yang kuat antara komunitas Tionghoa dengan Sultan Johor. Ini lokasinya masih di sekitar kawasan Heritage juga, dan untuk masuk sini kalian perlu bayar 6 ringgit atau sekitar 19.000 rupiah. Murah banget kan tiketnya? Kalau kalian bingung mau cari oleh-oleh apa, aku saranin kalian untuk beli ini aja. Ini tuh coklat yang viral karena harganya affordable tapi rasanya nggak murahan. Lokasi store yang aku datengin ini ada di airport, dan mereka juga punya store satu lagi di kawasan Heritage. Semoga membantu. Save dulu video ini untuk persiapan kalian di Johor Bahru. Sisi lain Malaysia yang ada apa ini? Wajib explore kota Ipoh. Oh, ikut Ipoh. perjalanan gue di sana. Oke, begitu nyampe KLIA, gue langsung nyari bus ke Ipoh. Kurang Oke, lebih Mbak. perjalanannya 3 jam. 3 Dan begitu jam. nyampe Ipoh, gue langsung cari makan. Cari Lapar makan? banget nih. Lapar Mampirlah banget. gue ke restoran Lowong, restoran toge ayam yang antrinya naujubileh ini. Dan setelah 1 jam, akhirnya gue makan juga. Udah kenyang, kita langsung jalan ke Combine Lake. Di sepanjang perjalanan, kita banyak nemuin spot-spot foto yang lucu-lucu. Foto lucu-lucu, kita lanjut percuma, jalan ke gratis, destinasi nggak kita, bayar. Dan Salfok jalanannya kosong banget, sesepi itu guys. Nyaman. Baru jalan bentar, nemu distraction lagi. Kali ini kita mau makan cendol pakai duren. Cendol Oke pakai banget sih, guys, durian, rasanya. nyami. Duriannya juga gede, jadi puas. Wow. Akhirnya setelah banyak distraction, kita nyampe juga ke tujuan kita nih. Nah, di sini tuh banyak yang jual makanan, pernak-pernik, baju-baju, sampai lu yang nyari dino di sini juga ada. Puas lihat-lihat, gua jalan aja nyusurin kota, terus nemu bangunan cantik-cantik gini guys. Cantik-cantik. Terus kita langsung pesan Grab Nyaman. buat ke Clock Tower, dan kita mau makan malamnya di gerbang malam. Nah, sebenarnya ini tuh udah Good Morning Sunshine. Gue langsung sarapan di nasi ganja. Berat banget. Nasi gak tuh sarapan ganja. gue? Kenapa sarapan yang berat? Karena biar kuat bun untuk menempuh perjalanan ke Kelly's Castle. Baru nyampe, baru foto-foto bentar. Macam di terus Eropa. tiba-tiba jeder, hujan gede. Langsung gue lari ke dalam. Lari, Mbak. Sambil nunggu hujan, gue keliling-keliling castle-nya, baca-baca tentang sejarah castle ini, dan pastinya bikin konten dong. Begitu hujan reda, kita langsung cabut ke Kek Luktong. Walaupun drama banget nyari grabnya susah karena abis hujan dan jauh ya, wah. Akhirnya tapi kita nyampe juga di sini. Lihatlah, cakep banget nih Kif. Gratis. Bentar, ada lagi yang paling gong, kalian harus lihat ini. 3, 2, 1, dar! Cakep banget, gila, pemandangannya bagus banget. Wow. Gue sampai gak bisa berkata-kata lagi. Pokoknya Gak lihat bisa aja berkata-kata, sendiri, cakep mbaknya. banget. Lu bisa sewa sepeda kayak keluarga berbahagia ini, ataupun jalan kaki aja menikmati Wow, suasana wow. di sini juga oke banget guys. Kelar jalan-jalan dan foto-foto, kita langsung makan siang di Kinlung Valley dan foto-foto di Tasik Cermin. Makan Udah lagi. segitu doang, gue jalan-jalan di Ipohnya. Gue mau lanjut ke KL dulu guys. See you, bye-bye. Edisi Malaysia. Keluarga Sendal Jepit, Nomaden Life. So, kali ini aku bakal spill ke kalian destinasi apa aja yang bisa kalian jangkau dengan jalan kaki yang deket banget dari Big M Hotel. Nah, yang pertama, kalian bisa Masjid banget Jami. ke Masjid Jami. Selain jadi tempat ibadah, Masjid Jami ini juga salah satu tempat wisata loh. Welcome to Masjid Jami. Jadi, kalau misalkan kalian mau datang ke Masjid Jami ini, kalian harus lihat ya, karena ada jam-jamnya dan juga ada peraturan. Salah satu peraturannya itu sendiri, kalian ataupun para turis yang mengunjungi masjid ini dengan menggunakan baju yang agak sedikit terbuka, nah kalian wajib banget untuk regis agar kalian bisa nanti menggunakan jubah yang udah disediain oleh pihak masjid. Next, yang kedua, kalian bisa jalan-jalan dengan jalan kaki ke Sultan Abdul Ahmad Building. Lanjut, nah yang ketiga, kita main ke Central Market Pasar Seni. Buat kalian yang suka cari oleh-oleh yang unik-unik seperti itu ya, kalian bisa Pasar banget untuk Seni. mengunjungi ke Pasar Seni ini. Dan di Pasar Seni ini juga udah lumayan lengkap, dari mulai jual t-shirt, terus oleh-oleh kayak gantungan kunci yang unik-unik, itu semuanya ada. Terus kalian juga bisa mengunjungi galeri pameran yang ada di Pasar Seni. Jadi di sini itu benar-benar ada story dari Kuala Lumpurnya sendiri, itu seperti apa. Oke, next, nah kita jalan-jalan di seputaran Petaling Street. Yes, kita kulineran dulu. Dan tentunya kalian gak asing lagi dong ya sama Jalan Petaling ini, karena aku yakin banget salah satu destinasi itinerary kalian kalau misalkan ke Malaysia itu ke Petaling Street ini. Sekarang kita mau kulineran dulu, karena kalau lagi liburan tuh ya gak afdol rasanya kalau kita gak cicip kulinernya. Nah, ini aku lagi cicip durian Musangking. Jadi kalau kalian ke KL, kalian wajib banget makan durian di sana, karena itu enak banget. Kalau kalian lagi jalan-jalan di Petaling Street, kalian boleh mampir ke kedai Pakcik ini ya, karena duriannya itu murah, terus rasanya enak banget. Kalian pokoknya bisa tawar harga.
Terus kita cicip yang namanya Kim Soya Bean. Nah, kalau di Bangka itu namanya Teh Fusui. Kalau di tempat kalian namanya apa? Boleh komen di bawah. Pokoknya kalian gak usah bingung cari makan di sekitaran Petaling Street ini karena banyak banget pilihan kulinernya. The last one, kalian bisa shopping di Jalan Tar ini karena ini bener-bener super lengkap banget. Kalau kalian lagi cari baju Melayu ataupun lagi cari jilbab-jilbab Malaysia tuh banyak banget pilihan. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini untuk baju Melayunya tuh berbagai macam model. Dari yang anak-anak, dewasa itu ada. Jadi cocok banget buat dress code lebaran kalian. Jadi gimana? Tertarik stay di Big M Hotel? Pokoknya kalian tinggal jalan kaki aja. Kopernya sempat tertinggal di bandara, tetapi pelayanan Malaysia Airlines mendapat pujian dari pelancong Indonesia. Meskipun sudah tertinggal berjam-jam, langsung diambil dan bisa mendapatkan kopernya kembali, dilayani dengan penuh keramahan. Kemudian di Malaysia, bab soal wisata memang banyak yang gratis. Misal kata mau berfoto-foto di taman-taman kotanya, nggak perlu bayar tiket ya kan, nggak ada yang jaga. Tapi kalau di Indonesia ya kan, itu ada penjaganya. Biasanya suruh bayar 3.000, 5.000 biasanya. Ya mudah-mudahan pungli-pungli yang merugikan wisatawan harusnya ditindak tegas karena merugikan tempat wisata yang ada di Indonesia, baik pelancong dari luar negara maupun pelancong dalam negeri sendiri. Kemarin juga sempat ada pengalaman ya, pelancong daripada Malaysia menceritakan tentang melancong di Indonesia. Jangan kaget kalau sedikit-sedikit setiap tikungan atau setiap jalan biasanya ada orang yang biasanya membantu tunjuk ini tunjuk itu, ya harus diberikan uang gitu. Sebenarnya itu juga termasuk pungli juga. Ya, tapi mau bagaimana, memang sudah culture-nya seperti itu. Tetapi culture yang kayak gitu harusnya dihilangkan ya. Atau mungkin lebih dikasih pekerjaan, dialihkan sebagai kerja pembersihan kan lebih nyaman. Jadinya pelancong datang itu nyaman, tidak sedikit-sedikit dimintai uang. Ya memang dimintai uang sedikit, tetapi kalau pelancong datang ingin nyaman, jadinya itu agak kurang selesa. Kemudian kalau di Malaysia, bicara bab soal makanan, keindahan sepanjang taman-tamannya, sepanjang sudut kotanya, memang perlu diakui Malaysia lebih teratur, lebih nyaman. Bahkan pelancong dari Indonesia saja lebih suka liburan di Malaysia. Kemudian bab soal harga tiket Malaysia ke Indonesia itu begitu sangat murah. Maka tak heran kalau banyak pelancong dari Indonesia lebih memilih ke Malaysia. Mau gimana lagi, di dalam negeri saja kadang-kadang itu tiket pesawatnya mahal, masih ada pungli juga. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.